Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas, ya seperti biasa, kali ini adalah tentang, ini adalah reaksi pasar sehari setelah kenaikan suku bunga. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ke depannya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, sehari setelah kenaikan suku bunga yang kemarin. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, kemarin saya udah bahas tentang video tentang kenaikan suku bunga, di mana BI per kemarin akhirnya menaikkan suku bunga acuan dari 3,5 menjadi 3,75 atau naik 25 basis point. Dan ini adalah sekitar 18 bulan sebelumnya, kan, karena tingkat suku bunga kita tidak ada perubahan. Seperti itu teman-teman. Terus kemudian kenaikan ini saya sampaikan kemarin adalah bisa jadi adalah merupakan antisipasi dari inflasi yang kemarin. Inflasi bulan lalu kan di 4,99 ya. Terus juga ini juga untuk mengantisipasi atau istilahnya menjaga agar rupiahnya juga kuat. Seperti kita lihat dan seperti yang saya bahas kemarin, bahwa dolar indeks ini juga dalam posisi resistan. Dolar indeks ini adalah mengukur kekuatan performa sang greenback atau dolar terhadap 6 mata uang dunia, dan ini merupakan indikator kekuatan dolar. Dan tentu kekuatan dolar itu adalah karena suku bunganya dia sedang tinggi juga, seperti itu. Seperti kita tahu, the Fed rate juga sebelumnya sudah naikkan suku bunga secara bertahap. Dan saat ini memang banyak pelaku pasar yang sepertinya masih dalam kondisi wait and see. Walaupun ini sudah bulan Agustus, September, sebentar lagi Oktober, dan itu secara siklus biasanya marketnya akan mulai bergerak dari bulan-bulan itu teman-teman. Termasuk saya juga saat ini sedang memilih dan memilah saham-saham mana yang kira-kira akan saya hold untuk rally akhir tahun. Karena seperti yang teman-teman tahu, teman-teman yang lama di bursa ini, akhir tahun ini biasanya ada rally yang diawali biasanya dari September Oktober, bisa maju atau mundur 1 bulan. Biasanya maju bisa maju teman-teman. Karena di tahun-tahun sebelumnya kemarin kan di Oktober, terus kemarinnya di September, itu lebih awal, seperti itu ya. Jadi saat ini walaupun mungkin kita tidak sedang dalam posisi pegang barang, tapi sebaiknya kita tetap harus keep update ke perkembangan market. Dan bagi teman-teman mungkin yang saat ini trading sambil bekerja, mungkin nggak bisa dapat update dengan sendirinya melihat siang hari, tapi dengan mengikuti channel saya, Surya MS, teman-teman bisa mendapatkan update yang saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk melihat kondisi market secara cepat di akhir hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe video-video dari saya ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat dulu sehari setelah marketnya, atau sehari setelah BI mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis point, kita bisa melihat bahwa IHSG-nya saat ini masih naik. Secara candle kita bisa melihat, namun sebenarnya rentang geraknya ini adalah sama ya teman-teman. Saat ini resistannya adalah di candle tertingginya di sekitar 7.230. Kalau yang sebelumnya kan tertingginya 7.255-an. Jadi memang IHSG-nya ini memang sudah dekat sekali dengan resistan teman-teman. Sudah dekat sekali dengan resistan, dan Pak Surya tadi bilang di bulan September Oktober mungkin marketnya akan start naik. Nah ini marketnya akan start naik aja IHSG-nya udah sedemikian tinggi. Kira-kira kalau memang benar marketnya akan bergerak naik, kira-kira di IHSG-nya di berapa teman-teman? Ya kalau kenaikan masih didukung oleh sektor-sektor penggerak utama IHSG, maka IHSG-nya akan bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi memang ke depan ini menarik ya untuk kita melihat apakah
sektor-sektor utama penggerak IHSG, banking seperti itu masih akan bergerak lebih tinggi ya. Masih akan bergerak lebih tinggi karena motor utama dari IHSG itu adalah saham-saham yang merupakan penggerak utama ini. Saham-saham big cap banking ini yang utamanya akan menggerakkan bursa. Namun demikian saham ini, saham-saham big cap banking ini atau banking ini secara umum saat ini terkait bahasan inflasi. Inflasi ya karena harga yang mahal, harga komoditas energi. Seperti yang teman-teman lihat saat ini harga energi juga masih tinggi ya. IHSG-nya rentangnya masih sama ya. Untuk supportnya adalah di low hari ini 7.150, kemudian di sekitar 7.110 ya. Saya ulangi lagi, untuk resistannya ada di 7.210 high-nya hari ini, kemudian di 7.230. Secara tren jelas masih bagus sekali. Ini adalah minggu ketiga, candle minggu ketiga IHSG berada di luar dari trend line ini, teman-teman. Jadi ini cukup oke dan cukup dekat sekali dengan 7355. Maksud saya koreksi ya. Jadi resistannya ada di 7230, 7250 dan 7355. Tadi yang ini nggak kelihatan ya. Yang 7355 ini yang di sini. Tadi nggak kelihatan di puncak, jadi saya koreksi lagi. Terus kemudian kita lihat dulu sektor-sektor apa yang saat ini menggerakkan IHSG movernya. Nah, kita bisa ngelihat dari warnanya aja sekilas bahwa hari ini mix ya atau campuran, di mana saham banking itu yang bergerak hanya BCA, kemudian kalau BNI tetap, Bank Mandiri tetap, BRI turun sedikit. Jadi memang walaupun saham-saham banking itu setelah dirilis suku bunga dia istilahnya kemarin malah naik, tapi kenaikannya rata-rata masih pada tertahan di resistan ya teman-teman. Nanti akan lebih jelas kita lihat di chart. Kemudian kenaikan IHSG hari ini adalah juga karena GoTo-nya juga tidak turun ya. GoTo-nya tadi sebenarnya malah sempat ke 334 GoTo-nya, tapi closingnya kan dia turun ya. Closingnya dia turun. Kemudian Astranya juga masih lanjut di 7.050, Bian-nya juga naik. Terus Unilever naik dan United Tractor juga naik. Terus ada MTK dan juga apa ini? Ada Adaro ya. Untuk Artonya memang saat ini sudah sampai di target penurunannya teman-teman. Kita bisa lihat Arto di 8.000-an ini udah sampai di target penurunan dia. Oke, baik teman-teman. Setelah kita membahas tentang saham-saham penggerak bursa, kita akan lihat dulu kondisi market. Saya refresh sekarang. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saat ini overall marketnya memang mostly adalah merah ya. Dow Jones, Nasdaq, SP 500, Dow Food-nya juga ini masih merah tipis. Nah, untuk bisa melihat lebih detail, kita lihat dulu pergerakan di sini teman-teman. Ini sekarang adalah untuk Dow Jones. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah koreksi Dow Jones masih berlanjut. Break dari support pertama masih lanjut ya teman-teman. Kemudian Nasdaq-nya juga sama. Nasdaq-nya juga masih lanjut koreksi. SP 500-nya ini sama juga masih lanjut koreksi. Jadi kita lihat malam ini ya. Asia juga secara umum, secara tren juga masih downtrend semua. Nikkei terkecuali dia retracement ya. Nikkei retracement masih koreksi dari kenaikannya. Untuk Eropa juga turun ini. Eropa turun. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu harga komoditas teman-teman ya. Komoditas ini perlu kita lihat karena saat ini saham-saham terkait komoditas ini kan menjadi apa ya istilahnya? Menjadi hal yang sangat diperhatikan para trader karena ya seperti kita tahu sendiri harga komoditas masih tinggi. Tingginya harga komoditas ini kan karena juga sebagian karena supply dari komoditas sendiri terganggu seperti itu sehingga harganya naik. Dan
beberapa komoditas ini kan vital, komoditas energi ya. Terutama komoditas energi karena energi ini dalam kondisi apapun sepanjang masa tetap diperlukan ya. Mungkin beda kalau ceritanya dengan komoditas metal. Kalau metal kan diperlukannya adalah ketika ekonomi bangkit, istilahnya pertumbuhan ekonomi bagus, terus kemudian kebutuhan metal di pembangunan ataupun manufaktur lainnya tinggi seperti itu. Tapi kalau energi ini bisa jadi kadang kebutuhannya tinggi karena ketika itu mungkin musim dingin ataupun musim panas pun juga bisa. Ketika musim panas, kebutuhan listrik meningkat. Listrik meningkat tentu kan sumbernya dari tenaga listrik. Energi listrik bisa jadi dari boiler, dari gas, dari BBM yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat harga komoditas ini kan masih pada tinggi. Kita bisa ngelihat crude oil-nya ini juga di 94. Memang dia sempat turun, tapi cenderungannya ini ada mulai naik lagi. Kemudian natural gas. Natural gas ini sudah tembus high-nya, teman-teman. Nah, natural gas sudah tembus high-nya. Batu baranya juga sudah masih bertengger di 415-an 420. Artinya ini nggak turun-turun seperti itu. Nah, untuk CPO ini dia masih berada di atas harga 4 ribuan ringgit ya. Kemudian untuk emasnya ini menjauhi 1.800 per troy ounce, turun ya. Logam emas turun dan nikel juga masih di bawah, konsolidasi di bawah, artinya belum bergerak. Memang yang seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan komoditas antara energi dan logam ini beda ya. Kalau logam diperlukannya adalah ketika industri mungkin memerlukan banyak bahan ini, dan kenapa industrinya perlu banyak logam ya, karena mungkin ekonomi lagi tumbuh bagus, prediksi ekonomi bagus ya, pertumbuhannya bagus, kebutuhan di apa istilahnya ya manufaktur atau apa tumbuh semuanya, dan itu hanya dapat dicapai ketika memang ekonominya tumbuh. Tapi kalau energi, saham-saham komoditas energi ini mau ekonomi nggak tumbuh maupun tumbuh pun tetap perlu, apalagi sekarang kalau kita lihat pasokannya sangat mungkin terganggu karena keseimbangan dari pasokan energi dari gas juga terganggu, sehingga ada alternatif penggunaan energi lain, yaitu bisa jadi dari oilnya tapi juga mahal, bisa juga dengan menggunakan batu bara, dan Indonesia adalah merupakan negara penghasil batu bara. Kemudian kita lihat juga untuk komoditas soybean atau kedelai ini juga merangkak naik. Kemudian corn atau jagung juga merangkak naik seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngelihat juga untuk komoditas yang lain karena memang rata-rata harga komoditas ini saat ini sedang tinggi. Nah, termasuk contohnya kopi aja ya. Kopi itu saya kemarin iseng-iseng ngecek ternyata harganya juga ikut naik ya, ikut naik. Nah, ini seperti ini. Penggemar kopi ikut naik ya. Oke, terus kemudian saya lanjutkan ke sektor-sektor yang bergerak. Oke teman-teman, kita lihat dulu hari ini sektor apa sih Pak yang bergerak.